Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, GLI Debat Competition, serta rekan-rekan dan hadirin sekalian. Saya Dimas Nugroho Wicaksono selaku pembicara pertama yang akan memandu dan menengahi perdebatan yang sangat krusial hari ini, yaitu mengenai realisasi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa, mulai dari panas bumi, tenaga surya, air, hingga angin. Di tengah komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai net zero emission, transisi menuju energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Namun, perjalanan ini tidaklah mulus, penuh dengan dinamika antara cita-cita ideal dan realitas di lapangan. Hari ini, kami akan mendengarkan pandangan dari dua sisi, yaitu tim pro yang akan diwakili oleh Saudari Alia Rahma, yang akan berargumentasi bahwa realisasi energi bersih harus dipercepat dan didukung penuh, karena merupakan kunci keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Indonesia di masa depan. Sementara itu, di tim kontra sendiri yang diwakili oleh Saudari Putri Aulia akan menyajikan sudut pandang kritis, menyoroti berbagai tantangan struktural dan infrastruktur regulasi serta keberlanjutan finansial yang membuat realisasi penuh dan cepat sulit tercapai saat ini. Kami berharap perdebatan ini tidak hanya memaparkan data, tapi juga mendorong pemikiran strategis mengenai bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan kebutuhan energi yang terus meningkat, stabilitas ekonomi, dan juga perlindungan lingkungan. Nah, mari kita simak bersama paparan dari kedua tim. Sebelumnya, kami persilakan untuk pembicara kedua dari tim pro untuk Saudari Alia Rahma untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih Saudari Dimas atas kesempatannya. Saya Alia Rahmadiva atau biasa dipanggil Alay sebagai tim pro meyakini bahwa realisasi energi bersih di Indonesia harus digalakkan karena upaya ini dapat menawarkan kombinasi efektif dalam aspek ekonomi, fiskal, kesehatan publik, kesempatan kerja, dan keselarasan dalam kebijakan. Pertama, dari sisi biaya, penurunan tajam pada levelized cost of electricity atau LCOE membuat energi surya dan angin menjadi salah satu opsi yang affordable atau murah dalam penambahan kapasitas baru. Berdasarkan laporan IRENA menunjukkan bahwa pada tahun 2023 utilitas LCOE surya secara global sebesar 56% lebih rendah dibandingkan rata-rata pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Hal ini menandakan adanya realitas kontras dibanding tahun 2010 dan menegaskan bahwa kapasitas energi terbarukan yang dibangun kini dapat menghasilkan listrik lebih murah daripada energi fosil. Ini berarti tarif dapat lebih stabil dan resiko volatilitas harga dapat ditekan. Kedua, transisi menuju energi bersih adalah kebijakan fiskal yang efektif. Hal ini karena belanja negara selama ini banyak digunakan untuk subsidi dan kompensasi energi fosil. Pada tahun 2022, realisasinya bahkan mencapai 551 triliun rupiah. Mengalihkan sebagian beban tersebut menjadi investasi pada infrastruktur energi bersih akan mengurangi kebutuhan subsidi yang besar dan memperbaiki kualitas belanja publik dari yang tadinya menahan harga menjadi menurunkan biaya sistematik energi dalam jangka panjang. Ketiga, pengalihan penggunaan dari energi fosil ke energi bersih dapat menjadi solusi untuk masalah kesehatan publik. Hal ini karena emisi dari PLTU berbasis batubara menaikkan konsentrasi PM 2,5 yang berdampak pada penyakit kardiovaskular dan pernapasan. State of Global Air 2024 menegaskan polusi udara sebagai faktor resiko kesehatan utama. Sementara IQR 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-15 dari 138 negara untuk konsentrasi PM 2,5 tahunan. Mengganti pembangkit listrik berbasis fosil dengan energi bersih dapat mengurangi emisi domestik dan juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Keempat, realisasi ini juga dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Rantai nilai proyek energi bersih dari konstruksi, operasi, dan pemeliharaan hingga manufaktur dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Berdasarkan laporan dari IRENA dan ILO mencatat bahwa 16,2 juta
pekerja itu dapat diserap dari industri energi terbarukan secara global pada tahun 2023 dengan energi surya sebagai kontributor terbesar dan bioenergi juga merupakan salah satu industri yang kuat di kawasan Asia. Indonesia sendiri memiliki basis bioenergi, potensi surya, angin, hidro, dan panas bumi yang cukup besar menyebabkan peluang dari penyerapan tenaga kerja di green jobs ini cukup besar juga. Kelima, akselerasi energi bersih selaras dengan komitmen nasional dan juga global. RUPTL 2021 hingga 2030 menetapkan 51,6% penambahan kapasitas dari EBT. GITP dan CIPP menargetkan emisi sektor listrik on-grid memuncak pada tahun 2030, maksimum 250 MTCO2 serta 44% porsi pembangkit terbarukan pada tahun 2030. Dalam rencana pasokan listrik terbaru, pemerintah juga mengisyaratkan sekitar 70% tambahan kapasitas dekade depan berasal dari EBT sendiri. Dengan demikian, Tim Pro mendesak realisasi clean energy untuk disegerakan agar porsi listrik terbarukan Indonesia dapat lebih besar lagi dari energi terbarukan dan mempercepat EBT ini juga akan mengurangi ketergantungan pada satu bahan bakar saja, menekan risiko kebijakan atau pasar dan juga meminimalkan potensi adanya stranded assets seiring dengan komitmen iklim global yang makin meningkat dan juga menghindari dari adanya coal lock-in. Dengan memprioritaskan proyek EBT mulai sekarang, Indonesia juga dapat memperkuat keamanan pasokan energinya sekaligus menurunkan biaya transisi energi di masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Alia Rahma sebagai tim pro. Selanjutnya akan dipaparkan melalui tim kontra. Silakan untuk Saudari Putri Aulia untuk memaparkan sebagai tim kontranya. Ya, terima kasih Saudara Dimas dan Saudari Alia dari tim Pro. Saya Putri Aulia dari tim Kontra. Tidak menentang clean energy sebagai sebuah visi, namun saya menolak narasi bahwa realisasi clean energy di Indonesia dapat dan harus dipercepat tanpa mempertimbangkan realitas struktural, ekonomi, dan sosial saat ini. Percepatan realisasi yang terlalu agresif tanpa perencanaan matang akan menimbulkan resiko yang jauh lebih besar bagi stabilitas energi dan ekonomi negara, bahkan kesejahteraan masyarakat. Yang ingin saya sampaikan pertama, terkait tantangan infrastruktur dan stabilitas jaringan listrik atau grid. Dengan mayoritas sumber energi bersih seperti PLTS dan PLTB yang bersifat tidak stabil, artinya tidak bisa menghasilkan listrik secara stabil dalam 24 jam. Untuk menjaga pasokan tetap andal, tentunya dibutuhkan sistem penyimpanan energi besar seperti baterai energi storage system atau BESS dan smart grid yang canggih. Nah, faktanya infrastruktur kelistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada PLTU batubara, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Integrasi besar-besaran energi bersih tanpa persiapan teknis bisa menyebabkan listrik bisa padam atau ketidakseimbangan beban jaringan. Nah, saat ini keadaan pasokan energi untuk industri dan rumah tangga harusnya masih diprioritaskan. Nah, sebagai contoh, PLTA Poso di Sulawesi Tengah dengan kapasitas mencapai 515 megawatt memang disebut-sebut sebagai proyek energi bersih unggulan. Nah, namun pada musim kemarau debit air Danau Poso menurun drastis sehingga produksi listrik ikut turun. Nah, akibatnya PLTU Palu 3 kembali dioperasikan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan penuh pada energi bersih belum bisa dilakukan karena ketersediaannya masih bergantung pada kondisi alam. Yang kedua, soal harga listrik dan kompetitif dan dampak terhadap masyarakat. Meskipun biaya teknologi EBT menurun, harga listrik dari pembangkit energi terbarukan, terutama di daerah terpencil, seringkali masih lebih mahal dibandingkan batu bara. Pemerintah masih perlu menjaga harga jual listrik agar tetap terjangkau untuk rakyat dan industri, agar tetap kompetitif. Nah, tidak hanya itu, transisi energi ini juga harus mempertimbangkan pekerja. Saat ini, sektor batu bara, contohnya di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, ekonomi lokalnya masih sangat tergantung pada tambang batu bara.
Nah, jika ini tidak dipertimbangkan dengan matang, maka akan terjadi gejolak sosial dan 250.000 orang terancam menganggur. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah regulasi dan isu keadilan transisi. Dalam perencanaannya, pemerintah memang sudah memiliki target 34% EBT dalam bauran listrik pada 2034. Namun, regulasi terkait harga jual listrik atau harga jual listrik EBT dan mekanisme pembelian masih sering berubah. Akibatnya, banyak proyek EBT tertunda dan gagal jalan. Contohnya, di proyek geotermal ada di Jawa Tengah, itu di Baturaden. Proyek ini sudah lama, tapi sekarang mengalami stagnan meski sudah punya PPA. Yang kedua masih sama di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Aguran, itu perizinannya dicabut karena tidak ada investor yang ingin melanjutkan proyek. Dan kemudian PLTA di Papua, ini terancam tertunda karena pendanaan dan infrastrukturnya belum memadai. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa realisasi energi bersih di Indonesia harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan terencana dengan sangat matang. Transisi harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, kesiapan infrastruktur, dan jaminan keadilan sosial. Transisi tidak boleh mengganggu stabilitas energi yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Yang ingin saya tegaskan adalah realisasi yang dipaksakan hanya akan menjadi ancaman dan bencana bagi kestabilitasan Indonesia. Terima kasih. Setelah menyimak dengan cermat setiap poin dari tim pro dan tim kontra, peran saya sebagai tim netral menjadi semakin krusial. Perdebatan ini telah menegaskan bahwa realisasi energi bersih di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, namun jalannya penuh dengan tantangan. Tim pro benar bahwa menunda transisi hanya akan meningkatkan biaya sistematik di masa depan, baik biaya lingkungan, biaya kesehatan, maupun resiko standar akses, serta penurunan tajam LCOE energi terbarukan adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan. Namun, tim kontra juga benar bahwa stabilitas jaringan listrik adalah tulang punggung ekonomi dan isu keadilan transisi bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Realisasi yang dipaksakan tanpa persiapan infrastruktur dan program pelatihan kerja yang matang akan menciptakan krisis sosial dan ketidakstabilan pasokan energi. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa solusi terbaik bagi Indonesia adalah melalui pendekatan transisi yang bertanggung jawab atau responsible transition yang didasarkan pada 3 pilar. Yang pertama, prioritas investasi pada grid dan BESS. Yang kedua, mekanisme fiskal yang adaptif dan transparan. Dan yang ketiga adalah regulasi yang konsisten dan meningkat. Nah, intinya Indonesia tidak perlu memilih antara akselerasi atau kehati-hatian. Kita harus memilih akselerasi yang penuh dengan hati-hati. Realisasi energi bersih harus dilakukan secara ambisius, namun terstruktur, memastikan bahwa manfaat ekonomi dan lingkungan dapat diraih tanpa mengganggu stabilitas pasokan dan tanpa meninggalkan satupun lapisan masyarakat. Terima kasih.